Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang juga kepada Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen kita yang terhormat yaitu Ibu Siti yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang materi laboratorium. Sebelum kita mempresentasikan materi hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Gina Fikriah. Yang kedua ada Hanum Alia Azhar Fawaz. Yang ketiga ada Irna Nur Laila. Yang keempat ada Muhadab Al-Farizi. Yang kelima ada Nur Amalia Anavia Sikumbang. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Nurul Aldaira Fuadah. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Saudari Hanum. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan pengertian dari laboratorium. Laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang ilmu lainnya. Menurut MH tahun 2002. Lalu pengertian lain, menurut Sukarso tahun 2005, laboratorium ialah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Tempat ini dapat merupakan suatu ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka, misalnya kebun, dan lain-lain. Laboratorium merupakan sarana dalam kegiatan belajar mengajar, yang dimaksud dengan sarana adalah segala bentuk peralatan dan fasilitas. Bentuk peralatan dan fasilitas fisik, peralatan dapat merupakan peralatan yang diperlukan untuk produksi, distribusi, kegiatan belajar, maupun untuk pemberian bantuan dan penilaian. Menurut Menyemai Benih Teknologi Pendidikan tahun 2009. Terima kasih kepada Saudari Hanum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya tentang fungsi laboratorium. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan keahlian dari para peneliti dalam menggunakan peralatan dan yang tersedia di dalam laboratorium. Yang kedua, menjadi sarana belajar bagi para peserta didik untuk mampu mengerti dan memahami seluruh ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak sehingga menjadi bersifat konkret dan nyata. Tentunya semua berkat penelitian yang dilakukan di dalam laboratorium. Yang selanjutnya menjadi penyeimbang antara praktik dengan teori karena laboratorium menjadi tempat untuk menguji sebuah teori sehingga mampu menunjang pelajaran teori yang telah ada. Selanjutnya, meningkatkan berbagai aktivitas yang berpusat pada pengembangan keterampilan proses, baik proses dalam ranah kognitif, afektif, psikomotorik, dan pengetahuan sikap ilmiah. Yang akan disampaikan oleh Saudari Gina. Saya kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan jenis laboratorium. Sebelumnya perkenalkan, saya Gina Fikriah, saya dari kelas 2 BPGMI dengan NIM 12020090038. Di sini saya akan menjelaskan jenis laboratorium. Laboratorium ini terbagi dalam 5 poin. Yang pertama ada laboratorium pendidikan. Laboratorium pendidikan ini biasanya berada di lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi yang dimaksud menjadi bagian pembelajaran. Yang kedua ada laboratorium penelitian.
Laboratorium ini dalam bentuk laboratorium fisika, kimia, serta mikrobiologi, dengan maksud menjadi tempat penelitian dan pengembangan ilmu. Yang ketiga, ada laboratorium pengendalian proses. Laboratorium ini berguna sebagai tempat quality control dengan sebutan laboratorium komputasi. Keempat, ada laboratorium perkembangan produk. Laboratorium perkembangan produk ini untuk melakukan perkembangan produk dengan memiliki sebutan laboratorium kultur jaringan dan laboratorium analisa pangan dan pakan. Yang kelima, ada laboratorium pelayanan jasa. Merupakan laboratorium yang berada di rumah sakit, apotek, hingga klinik yang dimaksud untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Di seluruh jenis laboratorium beserta kegunaannya, laboratorium pelayanan jasa memang yang menjadi tempat paling ramai. Tentunya didasari fakta bahwa semakin banyak orang yang melakukan tes kesehatan di tengah kondisi pandemi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Gina. Saya lanjutkan kepada Saudari Nur Am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amaliyah Anafia Sikumbang akan mempresentasikan tentang standar laboratorium di sekolah. Adapun standar laboratorium yang baik adalah ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik. Ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata dengan rapi supaya memudahkan untuk mencarinya. Alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dalam kondisi yang baik. Laboratorium yang disingkat lab adalah tempat dilakukannya riset atau penelitian ilmiah, eksperimen percobaan, ataupun pelatihan ilmiah. Pada umumnya, laboratorium dirancang untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya seperti laboratorium fisika, laboratorium biokimia, komputer, dan bahasa. Terima kasih Saudari Nur Amaliyah. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang administrasi alat dan bahan. Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan induk dan sumber-sumber kegiatan, di mana administrasi merupakan tempat pengambilan pinjaman suatu barang dan berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai kegiatan bersama. Jadi administrasi itu merupakan suatu wadah untuk mencatat, untuk pengambilan, untuk suatu wadah di mana tempat untuk menyimpan barang, mengakses barang, mendata barang agar mencapai tujuannya untuk bersama. Nah, adapun tujuan yang dimiliki administrasi alat dan bahan, yaitu tujuannya satu, untuk mengetahui jenis-jenis barang dan bahan yang ada. Jadi tujuannya itu bisa agar kita bisa mengetahui jenis barang yang masih ada, alat yang masih ada, dan juga bahan yang ada. Nah, yang kedua, tujuan dari administrasi itu adalah mengetahui jumlah alat dan bahan. Nah, jadi nilai positifnya ataupun tujuannya dari administrasi tersebut adalah kita bisa mengetahui berapa jumlah barang yang masih ada, terus bahan yang masih ada, bahan yang diperlukan masih ada berapa. Terus yang ketiga adalah mengetahui jumlah yang pecah, yang hilang ataupun yang hancur. Nah, jadi barangnya itu kita dari administrasi tersebut kita bisa mengetahui jumlah barang yang pecah, yang hancur, yang hilang ataupun sebagainya. Terus tujuan dari yang lainnya yaitu agar mengetahui jumlah pembelian ataupun tambahan barang. Jadi tujuan yang lainnya adalah untuk mengetahui jumlah barang yang masih ada, jumlah barang yang ditambah, jumlah barang kita membeli barang yang lain atau sebagainya. Nah, itu
dari penjelasan sedikit tentang administrasi alat dan bahan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada Saudara Muhadab. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari. Perkenalkan, nama saya Irna Nulaila dari kelas 2 BPGMI dengan NIM 12020900045. Di sini saya menjelaskan tentang keselamatan kerja dan keamanan di laboratorium. Terima kasih kepada Muhadab yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi saya. Keselamatan laboratorium merupakan keadaan terbaik dalam bekerja di tempat yang dilengkapi peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diutamakan untuk mencegahkan kecelakaan kerja. Sedangkan keamanan kerja merupakan unsur penunjang dalam mendukung terciptanya suasana yang aman. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan ketika bekerja di laboratorium, menggunakan laboratorium atau bekerja di lab melakukan berbagai macam praktikum. Ada beberapa aturan yang harus kita ikuti untuk menjaga keamanan serta keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama yaitu minum susu sebelum dan sesudah memasuki atau menggunakan ruangan lab dengan tujuan untuk menetralisir racun yang mungkin terserap oleh tubuh. Yang kedua yaitu menggunakan peralatan lab seperti baju lab, masker, dan sarung tangan untuk melindungi tubuh dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu selalu berhati-hati saat menggunakan alat kaca. Selanjutnya ketika ingin mengambil bahan kimia, gunakan berbagai alat bantu seperti pipet, sendok, atau pinset. Selanjutnya hindari menghirup atau mencium berbagai bahan kimia secara langsung. Akan lebih baik jika kita menghibas-hibas tangan dari mulut tabung bahan tersebut ke arah hidung. Nah, selanjutnya mempersiapkan P3K sebagai respon pertama jika terjadi kecelakaan di laboratorium. Nah, segera membasuh bagian tubuh dengan air mengalir ketika terkena zat kimia. Selanjutnya menjauhkan wajah kita ketika memanaskan zat kimia. Nah, selanjutnya yaitu terakhir mencuci tangan setelah selesai bekerja di laboratorium. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Irna dan juga teman-teman sekalian yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari presentasi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami. Saya Nurul Agara Fuadah, mohon izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.